Halo, perkenalkan nama saya Alken Senio, peserta Bootcamp Samberkok, batch 63 Python for Data Science, di mana saya akan mempresentasikan final project saya yaitu rekomendasi properti rumah. Di mana metode yang saya gunakan itu adalah Eclipse DM, yang diawali dengan business understanding, yaitu untuk menentukan permasalahan secara sederhana dan tepat. Itu dari tujuannya itu memberikan rekomendasi properti rumah secara objektif dan berdasarkan data historis. Dengan permasalahan itu adalah identifikasi rumah yang memenuhi kriteria dengan nilai investasi yang menguntungkan. Untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan, dibutuhkan 3 jenis kebutuhan analisis, yaitu menganalisis tren harga berdasarkan ukuran rumah dan ukuran tanahnya. Baru kita mengidentifikasi properti rumah berdasarkan syarat tertentu, yaitu rumah dibangun minimal tahun 1990, dan jika dibangun sebelum tahun itu pernah direnovasi sekali pada tahun 2000. Dan data itu memberikan daftar rekomendasi rumah yang optimal. Baru lanjutnya itu adalah data understanding, di mana pada data understanding itu kita melakukan proses mempertemukan antara data apa saja kita miliki dengan data apa saja yang seharusnya diperlukan. Jadi untuk data understanding di sini didapatkan bahwasannya ada 18 kolom atau 18 jenis data. Itu di mana di sini ada dari segi price, itu merupakan harga properti rumah, bedroom itu jumlah kamar tidur, bathroom jumlah kamar mandi, SQFT living itu luas rumah, SQFT lot itu luas tanah, floor itu jumlah tingkatan lantai, waterfront itu mengacu pada rumah terletak di tepi perairan, danau, sungai atau laut, view itu pemandangan dengan nilai range atau dia dalam bentuk ordinal 0 sampai 4, condition dalam bentuk merupakan kondisi rumah dengan range 1 sampai 5 dalam bentuk ordinal. Lalu SQFT above itu untuk luas ruang di rumah yang berada di atas tanah. SQFT basement itu luas ruang di rumah yang berada di bawah tanah. Yearbook itu tahun dibangun. YR renovated itu tahun renovasi rumah. Street itu alamat rumah. City kota rumah. Zip itu kode depo rumah. Dan country itu tempat di mana rumah itu dibangun. Dimana di sini untuk kebutuhan analisis kita menggunakan data price, SQFT lifting, SQFT lot, dan view dan condition. Baru selanjutnya itu adalah data preparation, di mana kita di sini akan memproses data untuk menghasilkan data yang berkualitas. Di mana di sini ada untuk memproses itu inconsistent data, missing value, outlier, dan duplicated value. Di mana untuk data pertama itu saya membagikan datanya berdasarkan kriteria yang diperlukan, yaitu dibangun minimal tahun 1990, dan jika dibangun sebelum tahun 1990 maka harus direnovasi minimal pada tahun 2000. Jadi dari total ada 4.600 data, itu hanya saya ambil itu 2.270 data. Baru selanjutnya itu saya lakukan pengecekan ekosistem data, di mana di sini didapatkan bahwasannya untuk kolom price harga itu jumlah kamar tidur dan jumlah kamar mandi itu 0, di mana itu sangat tidak mungkin terjadi karena rumah tidak mungkin gratis dan tidak mungkin ada rumah tanpa kamar tidur dan tanpa kamar mandi. Jadi data tersebut itu harus dihapus karena dapat menghasilkan hasil yang bias atau dianggap sebagai error. Jadi setelah dihapus, didapatkan data yang dapat dipakai itu 2.248 data. Lalu kemudian dicek untuk missing value-nya, di mana untuk data ini tidak ada missing value. Lalu dilanjutkan dengan pengecekan outlier, di mana untuk pengecekan outlier itu menggunakan EQR atau pencicilan, di mana di sini pada pengecekan penghapusan pertama itu masih terdapat banyak outlier pada kolom price, pada data di SQFT lifting dan SQFT lot, karena 3 ini yang bakal kita gunakan. Lalu dilakukan penghapusan lagi, masih terdapat lakukan penghapusan lagi sebanyak 6 kali hingga menghasilkan data yang sudah tidak memiliki outlier. Lalu selanjutnya dicek duplicate value, di mana untuk data yang sudah dihapus outliernya dan sudah dicek segalanya itu tidak memiliki data duplikat. Jadi data yang digunakan untuk di sini itu ada sebesar 1.766 baris data. Lalu lanjutkan dengan exploratory analysis, di mana pada exploratory data analysis ini saya menjelaskan terkait data-data apa saja yang digunakan. Itu di
Nah, yang pertama itu saya membandingkan antara harga dengan luas rumah, di mana di sini saya menggunakan joint plot dan menambah dengan linear regression, didapatkan korelasinya itu 0,6, di mana ini bernilai positif tinggi, di mana kesimpulannya itu semakin luas ukuran rumah semakin mahal pula harga rumahnya. Dan juga data ini dia mengarah ke bentuk regresi. Jadi nanti data ini kita bakal gunakan untuk linear regression. Lalu yang kedua itu saya membandingkan antara harga dengan ukuran tanah, di mana di sini untuk persen itu 0,05, korelasinya positif tapi rendah, dan data ini sangat tersebar, jadi hampir tidak berhubungan. Oleh karena itu, saya akan menggunakan clustering untuk menginterpretasinya. Nah, lalu jadi kedua data ini akan saya lakukan linear regression dengan tujuan untuk mencari data yang memiliki harga dan luas rumah dengan harga yang di bawah harga prediksi. Nah, untuk data yang ukuran luas tanah, ini akan saya cari rumah dengan luas tanah yang memiliki harga yang paling rendah. Jadi linear regression itu saya menggunakan sklearn, lalu saya memprediksi, saya mencari nilai dari W dan biasnya, atau X dan W dan B atau X dan C, di mana di sini setelah itu saya menggabungkannya dengan dataset yang sudah di cleaning sebelumnya, yang sudah di prepare sebelumnya. Lalu saya men-slicing datanya untuk mengambil data di mana datanya itu harga aktualnya itu lebih murah daripada harga prediksinya. Lalu didapatlah grafik seperti berikut, di mana data yang warna biru ini adalah harga aktualnya yang harganya itu berada di bawah dari harga prediksinya. Nah, data ini akan digabungkan dengan data clustering, di mana pada data clustering ini dilakukan klasterisasi dengan menggunakan sklearn, itu k-means, di mana di sini saya lakukan scaling terlebih dahulu menggunakan standar scalar untuk mencari z-score. Lalu setelah itu saya menghitung jumlah cluster minimalnya atau dengan menggunakan ELBO method. Di mana di sini didapatkan 3, karena di sini 3 dikarenakan nilai WCSS setelah nomor 3 itu mengalami penurunan tidak signifikan dibandingkan sebelumnya. Jadi jumlah cluster sebanyak 3 yang saya pilih, di mana hasil clustering itu menunjukkan 3 cluster, dengan cluster 2 itu merupakan cluster yang terpilih, dikarenakan pada cluster 2 ini dia memiliki ukuran tanah lebih luas dengan harga lebih rendah. Oleh karena itu saya mengambil cluster kedua, di mana di sini kan kelasnya 1 karena indeksnya itu 0, 1, dan 2. Lalu setelah saya pilih datanya, itu kemudian data tiap kelas untuk masing-masing rumah itu dimasukkan ke data yang telah di-prepare. Lalu dilakukan slicing lagi, di mana data yang saya pilih itu adalah data yang memiliki cluster kedua atau kelas indeksnya 1 dan memiliki harga di bawah harga prediksi. Didapatkan ada 533 data. Lalu jadi dari 533 data ini ada rekomendasi rumah. Nah, dalam rumah itu yang perlu itu adalah dari segi kondisinya. Di mana pada kondisi ini saya mengambil 4 ke atas untuk memperoleh rumah yang layak dapat dihuni. Di mana di sini ada 66 properti rumah yang layak dihuni. Lalu untuk menambah estetika dan kenyamanan juga, itu adalah memiliki pemandangan yang indah untuk ditinggali sebuah rumah. Di mana saya mengambil itu di atas angka 2. Dan dapatlah 3 rekomendasi rumah dengan harga rumah dan harga tanah paling minimum dengan kondisi yang di atas rata-rata. Nah, baru pada rekomendasi itu di sini itu adalah ada 3 itu rumah yang berada di 1440 SW 10 Street, Not Bad, dengan kode pos WA 98045,
USA dengan harga $492.000. Baru rumah yang berada di 17005 Third PSSW, Norma Depa, kode posnya WA19866 USA dengan harga $440.000. Dan terakhir itu rumah yang berada di 203 Fairley Street, Annandale, WA 98002 USA dengan harga $308.950. Nah, dalam funded project saya ini, rekomendasi rumah itu dapat dipengaruhi lagi oleh aspek-aspek lain. Namun pada aspek ini hanya berdasarkan pada kondisi dan juga dari pemandangannya. Nah, apabila rumah tersebut melihat dari aspek lain seperti jumlah kamar mandi, jumlah kamar tidur, dan lain sebagainya, maka hasilnya itu dapat disesuaikan dengan berdasarkan dari rekomendasi rumah yang didapatkan dari hasil linear regression dan clustering. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.